Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan sebenarnya saya harus bisa mengupload konten ini pada besok pagi, tapi saya banyak mendapatkan DM dari teman-teman, ya, dari netizen bahwa bagaimana pendapat Bung Ropan tentang hasil pertandingan yang dimainkan Indonesia di grup A. Ini pertandingan terakhir melawan tuan rumah Kamboja yang berakhir 2-1 untuk kemenangan kita dan membuat Kamboja itu harus bisa melupakan ambisi mereka untuk ke semifinal, karena sudah pasti kita yang ke semifinal bersama dengan Myanmar, karena Kamboja mengalami 2 kekalahan, 1 imbang dan hanya 1 menang. Nilai mereka 4, sementara Myanmar yang mengalahkan mereka dengan 2-0 itu maju ke babak selanjutnya mendampingi Indonesia. Dan menurut saya permainan kita, ya, kita memang menang melawan Kamboja, tapi kurang begitu bagus menurut saya. Kalau bisa dikatakan di sini tidak seperti yang diharapkan tentunya bagi pelatih Indra Shafri, karena memang beberapa pemain itu diistirahatkan. Namun terlepas dari itu penampilan kita tidak lebih baik daripada kita menang lawan Filipina 3-0, apalagi kita menang melawan Myanmar. Itu sangat baik sekali. Kelihatan sekali cara kita passing dengan baik, masa transisi permainan dari bertahan ke menyerang, menyerang ke bertahan itu oke, membuild up serangan juga terlihat sekali, dan juga termasuk melawan Timur Leste ketika kita menang dengan 3-0. Tapi saat menghadapi Kamboja ini memang terlihat, ya, ada penurunan dari permainan kita, kualitas kita tidak muncul dalam pertandingan ini, passing juga masih salah-salah, ya, boleh dikatakan dalam tanda kutip masih agak ngawur di sini, terlihat di pertandingan terakhir bahkan, ya. Kita bersyukuri bahwa kita bisa menang, itu paling tidak, ya, walaupun memang ada perlawanan yang luar biasa diberikan oleh tuan rumah. Dan mestinya pertandingan ini bisa berakhir imbang jika Lim Pisot bisa mengeksekusi penalti dia dengan benar sebelum ditahan oleh Adi Satria. Ya, sayang penalti di menit 79 ini gagal yang didapatkan oleh Kamboja. Ya, kalau penalti ini masuk tentunya akan ada 2-2. Ya, kita mendapatkan 2 gol kita lewat Titan, ya, di babak pertama, dan disamakan juga oleh Zin, ya, Sonfak Karama yang bisa menyamakan di penghujung babak pertama. Dan di menit 51 ada Beckham Putra yang melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, dan akhirnya walaupun ada sedikit mungkin deflection di sana, bola bisa menggetarkan gawang Kamboja dan kita bisa mensyukuri kita bisa menang. Tapi kita untuk kali pertama gawang Indonesia kebobolan. Setelah 3 pertandingan sebelumnya kita tidak kebobolan, yang menang 3 lawan Filipina, 5 lawan Myanmar, 3 lawan Timor Leste, kan ada 11 ya sebelum kita menghadapi Kamboja. Dan akhirnya kita memang masukkan 2. Ada bisa memasukkan secara total dalam 4 pertandingan itu 13 gol. Tapi akhirnya kita bobol juga dengan 1 gol balasan dari Sin tadi di penghujung babak pertama. Karena Kamboja ini di pertandingan terakhir berambisi sekali untuk bisa menang. Sayang yang mereka hadapi adalah tim Indonesia, tim yang sangat difavoritkan di grup A. Dan kita menjadi juara grup, kita harus bersiap menghadapi runner up di grup B. Mau entah Thailand atau Vietnam sebagai juara bertahan Vietnam, karena Vietnam berada di bawah sementara Thailand ada di atas unggul selisih poin. Ya, Vietnam harus menang kalau bisa ingin menghindari Indonesia, katakan di sini, yang mereka tentunya bisa memilih Myanmar. Dan Thailand cukup imbang karena mereka menang selisih gol. Thailand akan juara grup dan kita akan ketemu dengan Vietnam. Jadi siapapun kita lawan. Namun kalau melihat permainan kita menghadapi Kamboja, memang pantas kalau banyak juga teman-teman semua yang mengatakan ini ragu. Saya juga sedikit agak ragu kalau melihat permainan ini, ya. Terlepas dengan tadi saya bilang kan ada beberapa pemain, Marcelino tidak dimainkan, Rizky Ridho juga tidak ada di sana, Sananta tidak bermain tapi dimasukin di babak kedua menggantikan Witan, ya. Ada Ananda yang tidak dimainkan tapi dimasukin di babak kedua ketika Taufani ditarik keluar. Ya, ada beberapa pergantian, Bagas juga masuk di babak kedua, Rio Fahmi yang dimainkan di babak pertama, termasuk dengan Fajar Fatur Rahman, pencetak gol terbanyak sementara di SEA Games dengan 4 gol, juga masuk di babak kedua yang kita bisa saksikan, ya, bersama. Tapi itu tidak mengubah permainan kita, tetap saja, ya, di bawah penampilan ketika kita main dengan 3 pertandingan sebelumnya untuk mendapatkan hasil yang bagus dengan clean sheet. Nah, kalau tipe pola cara bermain kita seperti ini, ya, dengan tidak kelihatan saat menghadapi Kamboja, cara transisi permainan kita tidak jalan, apalagi membuild up serangan juga tidak jalan, masih salah passing, ya. Komunikasi di lapangan juga tidak ada, tidak kelihatan. Nah, kita berbahaya. Saya juga ragu menghadapi Vietnam terutama. Kalau Vietnam menjadi runner up group, ya, entah juga dengan Thailand, misalnya dengan Thailand.
Ya ini berat bagi kita untuk bisa menghadapi mereka. Ya, tentunya mereka siap menghadapi Indonesia. Tapi mudah-mudahan Indra Safri bisa melihat ini. Ada evaluasi-evaluasi yang dilakukan oleh Indra Safri menjelang semifinal. Semifinal akan dimainkan pada tanggal 13 Sabtu ini, di mana Indonesia sebagai juara grup akan bertarung mungkin ya kemungkinan besar ini Vietnam karena Thailand cukup imbang yang saya katakan. Nah ini berbahaya juga. Vietnam ini selalu kan bisa menjadi momok bagi kita di dalam setiap pertemuan di berbagai event. Dan kali ini karena kita punya target untuk bisa lolos ke final dan merebut medali emas, ya kita harus bisa menang. Karena sekali lagi, beberapa kali saya bilang kan, ujian kita untuk menguji permainan kita itu ada di semifinal. Bukan di grup A, karena di grup A ini kan kualitas kita memang ada di atas tim-tim yang ada. Baik melawan Filipina, Myanmar, Timur Leste, dan Kamboja. Ya, walaupun saya bilang tadi, ada sedikit penurunan cara bermain kita. Tidak mengesankan sekali ketika melawan Kamboja. Semoga ini cepat ya diubah oleh pelatih tim kepelatihan ya Indra Safri dan juga Kurniawan Bima Sakti tentunya sudah bisa melihat ya bagaimana kita harus bisa ada improve di sini, peningkatan permainan kita saat tampil di semifinal. Sayang ya kita bagus di kualifikasi di grup A, tiba-tiba kita anti klimaks ketika berada di semifinal dan kalah. Jadi sia-sia semua perjuangan kita yang ada di grup A yang sudah bagus, tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan dan hanya kemasukan 1 gol, tapi kemudian kita hancur di semifinal dan permainan kita itu bahkan jauh menurun. Ini jangan sampai terjadi. Tetapi kalau kita cara main seperti lawan Kamboja, ya jelas saya juga memang agak ketar-ketir juga untuk melihat cara ini. Nah, mungkin saja karena pemain-pemain kita sudah merasa kita sudah lolos ke semifinal dan ada banyak perubahan yang dilakukan, ada mungkin 4-5 perubahan yang dilakukan oleh Indra Safri dengan mengistirahatkan pemain-pemain top termasuk Pratama Arhan, Rizky Ridho, Alfredo Dewanga, Marcelino yang tidak dimainkan, Sananta kan baru masuk di babak kedua, Fajar Fatur Rahman juga masuk di babak kedua, ya itu bisa terlihat Ananda Raihan juga masuk di babak kedua. Tapi apapun itu, jadi kita harus hati-hati, kita harus waspada memang. Pemain-pemain harus tetap fokus, ini yang paling penting, mental kita harus kuat. Karena lawan yang kita hadapi tidak main-main, Vietnam atau bahkan dengan Thailand. Jadi siapapun itu memang kita harus lawan, kita harus berani menghadapi mereka. Tapi permainan kita jangan seperti melawan Kamboja saya pikir ya. Kalau kita bermain seperti lawan Myanmar saya pikir top ini. Level permainan kita memang ada di atas, bagus sekali ya. Tadi ya saya pikir ya masih beruntung kita bisa menang, bisa mendapatkan 3 poin. Yang saya bilang tadi mestinya ini pertandingan berakhir dengan imbang karena ada 1 penalti ya. Itu lagi saya pikir mungkin akan ada lagi bagaimana evaluasi yang mendalam dari tim kepelatihan yang dipimpin oleh Indra Safri. Namun kalau semua pemain-pemain top kita yang diistirahatkan mereka kembali bugar, saya pikir mungkin akan lain. Kita akan lebih bagus bermain, akan lebih kembali ke permainan awal kita saat menghadapi 3 pertandingan sebelumnya, sebelum menghadapi Kamboja. Jadi itu, kalau Rizky Ridho sudah balik, Alfredo Dewanga sudah ada, di dalam Hernando Ari yang masuk menggantikan Adi Satrio karena mengalami masalah. Jadi sudah kembali lagi, posisi Pratama Arhan ada di sana. Saya pikir dia akan jauh lebih bagus. Dengan Marcelino memimpin di tengah, ada Ananda Raihan, ini oke punya tim ini. Ya, kemudian di Fatur Rahman di depan, ada juga dengan Sananta yang bermain dengan Witan. Artinya ini komposisi terbaik yang dimiliki di starting 11 yang dimiliki oleh Indra Safri. Ya, semoga kita ada peningkatan lagi, tampil bagus menghadapi semifinal. Karena sekali lagi ujian ada di sini, kita akan lihat bermain kita apakah kita sanggup melewati Vietnam atau melewati Thailand, ada di semifinal. Disinilah kita menguji tim kita. Karena kalau kita lolos, medali emas di depan mata. Bahwa kita lolos dulu di semifinal. Ya, selamat berjuang lagi bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk menatap semifinal. Lupakan semua pertandingan di penyisihan grup A ini. Sudah lewat semua, sudah selesai, sudah 4 kali menang. Sekarang fokus semua pemain ada di semifinal. Ya mau entah Vietnam, entah Thailand itu, hadapi semua itu. Dengan jiwa besar kalian, yaitu pantang menyerah. Mental kita harus kuat, punya nyali untuk menghadapi siapapun lawan kita. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Dan saya ingatkan untuk Anda yang sudah menang tebak Madrid ya lawan City dengan draw 1-1, besok kita akan lihat, akan umumkan ya, tim akan melihat itu siapa yang akan sudah sebagai pemenang-pemenang yang tebakannya benar. Ya ada 4 pemenang yang nantinya akan mendapat hadiah dari Dabintar. Ya, ini jagonya pompa air, Torajanya pompa air. Dan masing-masing akan mendapatkan Rp250.000, total Rp1 juta.
Jadi selamat buat Anda semua, nanti kita akan umumkan besok dan semoga ada Binter juga akan memberikan giveaway nanti di leg kedua. Babak semifinal yang akan main di Etihad, di mana giliran City menjadi tuan rumah dan Madrid menjadi tamu. Oke, ya, ciao.